Atlet yang memenangkan medali emas dalam lomba steeplechase itu pulang ke desanya. Namun ia terkejut melihat sawahnya yang hancur. Dalam semalam semua hasil panennya hilang. Berdasarkan kecurigaan, ia langsung mendatangi sepupunya, Bambang Pratama. Sesampainya di sana, ia melihat seluruh hasil panennya disimpan di rumah Bambang. Tiba-tiba dua orang bersenjata laras panjang muncul dari belakang. Ternyata Bambang Pratama adalah mafia tanah terbesar di kabupaten itu. Melihat situasi genting, kakak si atlet menenangkannya dan membawanya pulang. Keesokan harinya diadakan musyawarah desa. Namun kepala desa juga memutuskan perkara tersebut untuk memenangkan Bambang Pratama. Esoknya orang-orang suruhan Bambang memukul anak si atlet hingga tak bisa berbicara lagi. Dengan penuh harapan atlet itu pergi ke kantor polisi. Bagaimanapun juga ia telah mengharumkan nama bangsa. Wajar bila polisi seharusnya segera bertindak. Atlet itu menunjukkan foto-foto dari turnamen internasionalnya. Tetapi polisi yang korup itu menolak mempercayainya. Bahkan ketika ia menunjukkan medali emasnya, polisi bodoh itu melemparkannya dan mengusirnya dengan hinaan dari kantor polisi. Sementara itu, Bambang datang bersama preman-premannya dengan membawa senjata. Niatnya jelas, membunuh atlet itu beserta keluarganya. Untungnya istri atlet melihat mereka dari jauh dan segera membawa keluarganya lari lewat jalan sungai menuju rumah orang tuanya. Kini, hanya ibu tua sang atlet yang tersisa di rumah. Bambang dengan kejam memukulinya hingga tewas. Di perjalanan, seorang tetua desa memperingatkan atlet itu untuk segera pergi. Terpaksa ia sampai di rumah mertuanya. Dengan suara gemetar, ia berkata kepada istrinya, "Aku sudah memenangkan banyak medali untuk negeri ini, mengharumkan nama bangsa. Tapi hari ini, di saat sulit, tak ada satupun yang datang menolong." Saat itu juga, ia menanggalkan sifat lembutnya dan mengambil senjata. Pertama, ia mengajak beberapa pencuri yang berkeliaran di hutan tandus, lalu membentuk sebuah kelompok. Karena ia pernah menjadi tentara, ia melatih kelompoknya dengan teknik bertahan yang benar. Ia membuat mereka berlari 10 km di hutan, merayap sejauh 3 km sambil membawa senapan, berlari di bawah terik matahari sambil mengangkat tangan, lalu berlatih menembak dengan tepat sasaran. Saat latihan, ia bahkan melempar batu ke arah mereka, agar keseimbangan mata dan tangan lebih terlatih. Setelah berhari-hari berlatih keras, bentuklah kelompok petarung yang tangguh. Keesokan harinya, kelompok itu mengepung desa dari segala arah. Tujuannya jelas, membalas dendam pada Bambang Pratama. Dalam waktu 5 menit, geng terlatih itu menumbangkan semua preman Bambang. Lalu si atlet mengejar Bambang ke seluruh desa dan memukulnya hingga tewas. Demikianlah, di tengah penindasan sistem yang korup, lahirlah seorang pemberontak terbesar di Cambal yang dikenal dengan nama Arif Setiawan.